Hello everyone, welcome to English lesson. You are still with me, Mr. Eli Zabzafun, and today we are going to learn about opinion and thoughts. Jadi, kita hari ini akan belajar tentang pendapat dan pikiran. Ini adalah materi bahasa Inggris kelas 11 untuk pertemuan yang kedua. Okay. In this lesson, we are going to learn, and at the end of the lesson, we will have the basic competence. Jadi, pada pembelajaran kali ini, di akhir dari pembelajaran ini kita diharapkan memiliki kompetensi dasar, yakni kita menerapkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, di mana kita bisa meminta informasi ataupun memberi informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaan. In this case, dalam hal ini kita memperhatikan unsur kebahasaan seperti I think, I suppose, in my opinion. Kurasa, kuanggap, menurut pendapat saya, ya seperti itu. Jadi dalam pembelajarannya nanti kita akan melihat hal-hal semacam itu. And finally, pada akhirnya, we are able to write or to make a kind of transactional interaction. Atau kita bisa menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana ya. Kita diharapkan memiliki kemampuan untuk membuat semacam percakapan ya. Percakapan tentang memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sambil memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Ya. Now we have to read the conversation. Kita harus membaca percakapan yang ada. This is the conversation between Siti and Jane. Jadi kita harus membaca percakapannya dan mengerti isi dari percakapan ini. Ya, percakapannya seperti ini. Why are you looking so sad? I was reading an opinion article on bullying. It made me extremely sad. People like to exaggerate things. Bullying as such is no big deal. No, I don't think so. Bullying is prevalent in our society. It is important that everyone should be made aware of this social evil. I don't agree with you. Little bit teasing here and there is acceptable. I am of the opinion that no one has any right to harass or make people feel inferior. No one should have that kind of power. Hey, stop. You are getting so serious. Hey, stop. You are getting too serious. Yes, you should be serious about it as well. I would like to point out that bullying is everyone's problem and responsibility. If you condone bullying in any way, shape, or form, it means you're taking part in it, whether it is directly or indirectly by being silent. Oke, jadi ini percakapan antara Siti dan Jane, di mana keduanya memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda tentang hal membuli. Jadi menurut Siti, bully adalah hal yang menurutnya bukan hal yang besar. Tetapi bagi Jane, bully itu kejahatan sosial yang harus menjadi tanggung jawab dan menjadi pertimbangan banyak orang. Karena menurutnya tidak semua orang tidak memiliki hak untuk membuat orang lain menjadi rendah diri. Karena masing-masing orang itu unik dan memiliki hak
pribadi masing-masing. Ini ya, ini percakapan. Jadi kalian bisa baca dan mengartikannya sendiri ya. Oke. Now, you have to answer the following questions based on the conversation we have read before. Kita telah baca percakapan yang tadi dan kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. The first question is, what is happening between Siti and Jane? You have to answer in English, of course. And the second, what kind of conversation are they having? Whom do you agree with, Siti or Jane, and why? Give your reason about it. And the fourth, have you witnessed bullying? Describe how you felt. Jadi yang pertama, Anda menjawab apa yang terjadi antara Siti dan Jane in English ya. Lalu yang kedua, percakapan jenis apa yang mereka sedang percakapkan. Ingat materi yang kita pelajari hari ini. Oke. Yang berikut, siapa yang kau sependapat? Siti atau Jane? Dan berikan alasan. Lalu yang berikut, apakah kau pernah menyaksikan tindakan membuli? Kalau pernah, ya gambarkan perasaan Anda. Jadi ada 4 pertanyaan yang harus Anda jawab. Tentunya dalam bahasa Inggris. Dan Anda harus mengumpulkan kepada saya ya. Oke. Next. Ya, kita masuk pada definisi atau pengertian dari opinion ya. What opinion is? Apa itu pendapat atau pandangan? An opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to give our opinion. Jadi, sebuah pendapat atau pandangan adalah cara kita merasa atau berpikir tentang sesuatu. Pandangan atau pendapat kita tentang sesuatu atau seseorang berdasarkan perspektif atau sudut pandang kita sendiri, bukan sudut pandang orang lain. Bila mana kita memberikan atau mengungkapkan pandangan kita, adalah penting untuk memberikan alasan atau contoh untuk meneguhkan pandangan kita ya. Jadi misalnya kita tidak setuju dengan sesuatu, kita harus memberikan alasan mengapa kita tidak setuju. Ataupun sebaliknya, kalau kita setuju, mengapa? Alasannya apa sehingga kita harus setuju? Itu pengertian dari pendapat atau pandangan. Oke, ini adalah contoh beberapa pandangan ya. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Saya suka film Harry Potter karena sihirnya kelihatan nyata. Tetapi ada yang tidak setuju. I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. Jadi saya tidak setuju karena menurut saya film Harry Potter itu terlalu ya berlebihan ya. Lalu ada juga tentang I like playing tag because it is so much fun. Jadi ada pendapat bahwa dia suka bermain harga ya. Karena ya menurutnya sangat menyenangkan. Kemudian pendapat lain bahwa dia tidak suka karena biasanya kalau seperti itu bisa ada perkelahian ya soal tawar-menawar, harga dan lain sebagainya. Kemudian menurut pendapat dari gadis yang ada di gambar ini, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab untuk memfasilitasi atau menanggulangi mereka yang memiliki uang untuk membangun gedung-gedung yang tinggi.
Nah, dan dalam hal ini ada pandangan yang sejalan. I agree with what you are saying, but have you ever thought that building tall towers provides work for unemployed people? Jadi, meskipun pemerintah harus mengatur pembangunan gedung tinggi, tetapi pembangunan gedung tinggi juga bisa menyediakan pekerjaan untuk orang-orang yang tidak memiliki kerja. Nah, jadi ini contoh ya. Contoh, ada yang mengutarakan sesuatu, ada tanggapan, ada yang setuju, dan ada yang tidak setuju. Itu hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Menjadi catatan bagi kita bahwa we can use collocations to express our opinions. For example, strong argument, strong criticism, strong denial, strong opinion, strong resistance, and quite strongly. Jadi collocation itu kita menggabungkan kata, memadukan dua kata atau beberapa kata untuk menegaskan argumen kita, kritik kita, penyangkalan kita atau pandangan kita tentang sesuatu, dan kita sangat yakin dengan pandangan itu. Contoh ya, misalnya Bapak Guru kasih contoh seperti ini. I strongly believe. Jadi ada perpaduan antara strongly dan believe. Strongly dan believe itu disebut collocation. Kata strongly adalah kata sifat. Jadi saya secara tegas percaya bahwa, misalnya seperti itu, strongly believe, atau I totally disagree. Saya sungguh-sungguh tidak setuju. Jadi itu contoh dari collocations. Oke. Ini struktur ya. Struktur kita mengungkapkan pandangan. Jadi ada subjek, selalu ada subjek, lalu ada kata kerja, lalu ada objek. Di sini Anda bisa lihat sendiri. Subjeknya di sini yang dipakai hanya kata I, saya, dan we, kita atau kami ya. Dan kata kerjanya ada beberapa, misalnya agree, setuju, believe, percaya, recon, beranggapan, agree, setuju, doubt, meragukan, assume, berasumsi, don't agree, tidak setuju, think, merasa, think juga, merasa atau berpikir di sini. Kupikir ya, atau kurasa, seperti itu. Nah ini. Jadi di rumah Anda bisa dengan kamus elektronik maupun kamus buku, Anda bisa menerjemahkan ini ya. Bapak Guru hanya menjelaskan strukturnya saja dan beberapa hal yang perlu ya. Oke. Sedangkan yang berikut ini adalah contoh pandangan pribadi ya tentang sesuatu. Jadi di sini ada beberapa ungkapan yang bisa kita pakai untuk mengungkapkan sesuatu tentang hal yang kita pahami. Misalnya, in my opinion, menurut pandangan saya, atau misalnya contoh, what I mean is, yang saya maksudkan adalah, atau I think, kurasa, atau saya pikir, misalnya seperti itu. Dan beberapa yang lain lagi ya. Jadi kalian bisa pakai ini dalam contoh kehidupan sehari-hari. Misalnya ada kasus tertentu atau ada masalah, lalu kalian ingin menyampaikan opini atau pendapat kalian. Ya, silakan Anda bisa menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini. Ini pandangan pribadi. Ini pandangan umum ya. Jadi beberapa pandangan umum yang bisa kita pakai. Misalnya contoh, most people do not agree. Banyak orang tidak setuju. Atau misalnya, almost everyone, hampir semua orang. Atau setiap orang. Atau misalnya sebelah ini, generally it is accepted. Secara umum dapat diterima bahwa apa begitu misalnya. Dan hal-hal lain di sini ada juga ya. Kalian bisa, jadi belajar bahasa Inggris harus bisa mengartikan sendiri. Guru bisa membantu, tetapi guru yang paling utama adalah Anda dan kamus serta kemauan untuk belajar ya. Saya yakin dan percaya kalau kalian tekun, kalian bisa memahami bahasa Inggris dengan lebih baik. Ya, ini juga catatan. You can agree or disagree
as long as you have a reason for your opinion. Jadi kalian bisa menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu sejauh kalian memiliki alasan atas pandangan Anda. Jadi jangan kita cuma bisa mengatakan tidak setuju atau setuju, tapi kita tidak punya alasan apa kita tidak setuju atau kita setuju. Harus ada alasannya. Oke, yang berikut, jika kita ingin menyetujui sebuah pandangan, ini ada ungkapan-ungkapan yang bisa kita pakai sebagai ungkapan yang menunjukkan bahwa kita setuju terhadap sesuatu. Misalnya, of course, tentu saja. Atau this is absolutely right. Ini sangat benar ya. Atau contoh, I agree with this opinion. Saya setuju dengan pandangan ini. Atau I couldn't agree more. Saya tidak bisa setuju lebih, atau saya tidak bisa setuju lebih. Kira-kira sudah pas ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Atau I agree, I never thought of that. Saya setuju. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Atau tidak ada pikiran lain selain pandangan itu. Atau yang ini, neither do I, sama dengan so am I. Saya juga seperti itu. That's a good point. Itu hal yang baik. Atau I think so too. Kurasa seperti itu juga ya. Jadi ini beberapa ungkapan di mana kita bisa pakai untuk menyetujui sebuah pandangan atau pendapat. Sedangkan yang ini adalah ungkapan kita tidak menyetujui sebuah pandangan atau pendapat. Misalnya, I am sorry, I don't agree with you. Minta maaf ya, saya tidak setuju denganmu. I disagree with you, saya tidak setuju denganmu. Atau, I'm not sure I agree with you. Ya, saya tidak yakin, saya tidak setuju denganmu ya. Atau, I think you are wrong. Kurasa kamu salah. That's not the same thing at all. Itu bukan hal yang sama sekali ya. Jadi ini beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa kalian baca lalu kalian pakai ya. Lalu ada catatan di bawah. Opinions can be expressed using mental verbs like believe, think, doubt, assume, feel, etc. Jadi pendapat, pandangan-pandangan dapat diungkapkan menggunakan kata kerja mental ya. Seperti percaya, merasa atau berpikir, ragu, berasumsi, merasa dan lain-lain ya. Ini. Oke. Catatan lagi, kata kerja mental adalah kata kerja yang dipakai untuk mengungkapkan perspektif kita terhadap sesuatu atau pandangan kita terhadap sesuatu. Contoh misalnya, I recall he might have been bullied in school. Saya beranggapan bahwa dia mungkin telah dibully di sekolah. Atau, to be honest, jujur, I never thought that bullying was prevalent in most schools. Saya tidak pernah berpikir bahwa hal membuli adalah suatu hal yang lumrah atau biasa di banyak sekolah. Atau misalnya yang berikut, I believe bullying is totally an unacceptable practice in our school. Saya percaya bahwa tindakan membuli sungguh-sungguh praktek yang tak dapat diterima di sekolah kita. Lalu yang berikut, I'm not convinced that the majority of the people are not aware of this issue. Saya tidak yakin ya, bahwa banyak orang tidak sadar akan isu atau masalah bullying. Ini contoh ya, beberapa contoh tentang opini-opini. Ya, sedangkan ini adalah contoh di mana kita menyetujui atau kita tidak menyetujui sebuah pandangan. Ada statement, ada yang setuju, ada agree, ada disagree. Misalnya tentang smoking should be banned in public places. Merokok harus dilarang di tempat umum. Ada yang agree, ada yang tidak agree atau disagree. Atau juga bullying is so prevalent in most schools. Tindakan membuli adalah hal yang paling lumrah di sekolah. Ada yang setuju, ada yang tidak. Atau women should not work.
perempuan-perempuan tidak harus bekerja. Lalu ada pandangan tentang Harry Potter, di mana mereka menilai bahwa Harry Potter lebih bagus daripada film Twilight ya, film serigala dan vampir. Lalu yang terakhir, game online harus dilarang. Ada yang setuju ya ini, ada yang tidak setuju. Seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya ini. Kalian disuruh menjawab atau mengisi kolam yang kosong ya. Fill in the blanks using the opinion expressions given in the box below. Jadi pakai pandangan yang ada di sini, pendapat atau ungkapan yang ada di kotak biru ini untuk 6 kalimat yang ada ini. Jadi ada 2 tugas ditambah dengan ini. Jadi tugas yang pertama yang tadi itu, percakapan itu kalian menjawab 4 pertanyaan. Sekarang yang ini lagi. Jadi semuanya bisa ditulis, lalu difoto, lalu dikirim ya. Ini. Baca, lalu terjemahkan, lalu jawab. Bisa juga kerja kelompok. Ya, kalau satu tidak mengerti bisa tanya yang lebih paham. Lalu yang berikut ada petunjuk. Karena pada slide berikut akan ada kalimat-kalimat di mana kalian harus menentukan apakah itu sebuah cara yang tidak sopan untuk tidak menyetujui pandangan. Berarti dia masuk di merah, red. It is an impolite way of disagreeing. Sebuah cara yang tidak sopan untuk tidak menyetujui sesuatu. Kalau biru berarti cara yang sopan untuk tidak menyetujui. Hijau, cara yang sopan untuk memberikan pendapat. Dan yang kuning, cara yang tidak sopan untuk memberikan pendapat. Jadi Anda tinggal menjawab saja. Pada akhir dari kalimat itu, misalnya nomor 1 kalian tulis red. Berarti Bapak Guru tahu bahwa berarti kalian mengerti itu adalah sebuah cara yang kurang baik untuk tidak menyetujui sesuatu. Oke. Kalau biru berarti cara yang sopan untuk tidak menyetujui sesuatu. Gitu. Jadi kalian hanya menyebutkan warnanya saja ya. Nah, seperti ini. Ini nomor 1, I am afraid I don't agree with you on this matter. Jadi Anda tulis ini apa? Kalau saya lihat kalimatnya ini, saya bisa jawab ini mungkin red. Mungkin green. Mungkin blue atau yellow. Jadi pahami dulu kalimatnya. Tentang apa? Apakah itu memberikan pendapat? Apakah itu menolak pendapat? Apakah itu menyetujui pendapat? Apakah itu tidak menyetujui pendapat? Nah itu. Jadi kalian harus pahami dulu kalimatnya, baru kalian bisa menjawab ya. Menjawab sesuai dengan petunjuk yang tadi itu. Ada merah, ada hijau, ada biru, dan 20 ada kuning, kalimat. Jadi 20 kalimat itu hanya dijawab saja dengan warna tadi ya. Red, blue, green, and yellow. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention in everything I say in this lesson. And I hope you enjoy our lesson. And if you have many questions about our lesson today, please ask me via social media, and be diligent, be success. I think you can improve your English day by day, and I believe that you are a good student. Thank you so much. Goodbye.